Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Ibu, bapak, jamaah salat maghrib Masjid Surau Ageng Al-Fatah yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa bersua kembali. Insyaallah taala bersama-sama kita membaca sebagian dari firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi amal kita bersama dan sebagai upaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. InsyaAllah ta'ala kita akan membacakan tafsir tematik saja. Kita comot ayat ini, ayat itu, atau surat ini, surat itu, yang bersifat tematik dan ringkas-ringkas serta praktis saja. Malam hari ini InsyaAllah ta'ala kita akan bacakan sebagian atau kita ambilkan dari Fadlu Ayatil Kursiyi wa Tafsiruha, keutamaan dan tafsir ayat kursi. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya yakin semua kita sudah pada hafal ayat kursi atau ayat ke-255 surah Al-Baqarah. Ringkasan ini nanti akan kita sampaikan dengan rujukan Fadlu Ayatil Kursi wa Tafsiruha, tulisan Dr. Fadl Ilahi rahimahullahu taala. Yang pertama, nanti kita baca keutamaan ayat kursi. Baru kemudian nanti kita coba bacakan secara ringkas penjelasan atau tafsir dari ayat kursi tersebut. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 255 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Saya bacakan terjemahannya dahulu. Allah, tidak ada Tuhan yang benar, yang boleh atau berhak disembah atau diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, yang maha terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Hanya miliknya apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izin darinya. Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Sedangkan mereka tidak mengetahui sesuatu pun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki. Kursinya meliputi langit dan bumi, dan Dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Dia maha tinggi lagi maha mendengar. Begitu kurang lebih terjemahan dari ayat kursi atau surah Al-Baqarah ayat 255. Kemudian jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita coba baca atau kita ingat kembali
atau kita coba catat fadilah atau keutamaan ayat kursi. Keutamaan ayat kursi ada beberapa berdasarkan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam buku ini disebutkan ada 5 keutamaan atau 5 fadilah ayat kursi. Keutamaan yang pertama, ayatul kursi, ayat kursi a'zamu ayatin fil Qur'anil Karim, adalah ayat yang paling agung yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalau dulu sudah kita sampaikan, surat paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim surat apa? Al-Fatihah. Surat ya, surat paling agung Al-Fatihah. Kalau ayat paling agung ayat kursi atau Al-Baqarah 255. Disebut ayat kursi karena di situ ada kata kursi, ya, kata kursi. Akhbar Rasulul Karim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, anna ayatul kursi a'zamu ayatin fil Qur'anil Karim, bahwa ayat kursi itu ternyata ayat yang paling mulia, paling agung, paling besar di dalam Al-Qur'anul Karim. Meskipun semua ayat dalam Al-Qur'anul Karim itu mulia, agung, besar, tapi ada yang paling besar, paling agung. Faqad rawal Imam Muslimun an Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala, Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan hadis dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa beliau menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abul Munzir, wahai Abul Munzir, atadri ayya ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam, tahukah engkau ayat apa yang paling agung di dalam Al-Quranul Karim yang engkau hafal? Ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal, beliau melanjutkan hadisnya, qultu, aku jawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, potongan ayat kursi tadi. Qala, kemudian Ubay bin Ka'ab melanjutkan kisahnya, fadaraba fi sadri, mendengar jawabanku itu baginda Rasul menepuk dadaku. Wa qala, sambil bersabda, wallahi liyahnikal ilmu Abul Munzir, demi Allah, semoga ilmu yang engkau miliki ini membuat dirimu senang, wahai Abul Munzir, membuat dirimu bahagia, wahai Abul Munzir. Jawaban beliau benar, menunjukkan keluasan ilmu Ubay bin Ka'ab atau Abul Munzir. Lalu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doa beliau, semoga ilmu yang kau miliki ini membuat hatimu menjadi bahagia, membuat dirimu menjadi senang. Inna khairal kalami kalamur rahmani jalla jalaluh. Yakin kita semuanya bahwa ucapan terbaik adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim. Wa khairu ma nazala min kalamihi ta'ala Al-Qur'anul Karim. Dan sebaik-baik wahyu yang Allah turunkan adalah Al-Qur'anul Karim. Karena wahyu Allah banyak, dulu diwahyukan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khairu wa a'zamu ma fihi ayatul kursi. Sedangkan ayat yang paling agung dan paling mulia di dalam Al-Qur'anul Karim adalah ayat kursi. Allahu Akbar, kata penulis.
Allah Maha besar. Ma a'zama sa'nuha wa ajalla manzilatuha wa a'la makanatuha. Alangkah agungnya kedudukan ayat kursi ini. Alangkah tingginya derajat ayat kursi ini. Ini yang pertama, jamaah, keutamaan ayat kursi apa? Sebagai ayat yang paling utama, a'zamu ayatin fil Qur'anil Karim. Ayat paling tinggi kedudukannya, paling mulia di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, ayatul kursi fiha ismullahil a'zam. Ternyata di dalam ayat kursi tersebut terdapat nama Allah yang paling agung. Kalau tadi ayat kursi adalah ayat yang paling agung dalam Al-Quranul Karim, ternyata di dalam ayat yang paling agung tadi terkandung nama Allah yang paling agung. Semua nama Allah itu agung, mulia, tinggi, bahkan Al-Husna, maha indah, maha bagus, maha sempurna. Tetapi ada nama yang disebut dengan Al-A'zam, Ismullahi Al-A'zam, nama Allah yang paling agung. Inna lillahi azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mulia lagi maha agung, memiliki al-asma'al husna, nama-nama yang maha tinggi, maha mulia, maha sempurna, maha indah, maha bagus. Umirna bi an nad'u biha, yang kita diperintah supaya menyebut nama-nama yang maha indah itu saat kita berdoa memohon kepadanya. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara kita berdoa supaya diijabai atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tawassul atau menggunakan menyebut nama-nama Allah yang maha indah. Istilahnya apa? Asmaul husna. Jadi husna artinya maha indah, maha bagus. Wa min tilka'il asma'il mubarakati, di antara nama-nama Allah yang maha indah, yang maha barakah ini, ismuhul a'zam, nama Allah yang paling agung, alladzi idza su'ila bihi u'tiya. Alladzi idza su'ila bihi a'ta. Apabila Allah dimintai oleh hambanya dengan menyebut nama Allah yang maha agung atau yang paling agung ini, pasti Allah akan memberikan permintaan hambanya tersebut. Maka penting kita ketahui jamaah, saya yakin kita punya permohonan permintaan yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat berdoa jangan lupa dipakai ini. Apabila nama tersebut kita sebut saat kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberi permintaan kita. Wa idza du'iya bihi ajaba. Kalau Allah dimohon dengan nama ini, pasti Allah kabulkan permohonan kita. Wa akhbara as-sadiqul masduq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang benar dan dibenarkan seluruh syariatnya, annasmahul a'zama jalla jalaluhu, beliau menyampaikan kepada kita, memberitahu kita bahwa nama Allah yang paling agung itu fi ayatin minal Qur'anil Karim, ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Wa min tilkal ayatil karimati ayatul kursi, di antara ayat-ayat Al-Qur'anul Karim yang mengandung nama Allah yang paling agung adalah ayat kursi. Faqad rawal Imam Ahmad an Asma' binti Yazid radhiyallahu anha. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Asma' binti Yazid, semoga Allah meridai beliau,
beliau menyatakan qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi hatainil ayatain, di dalam dua ayat ini, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang pertama, yang kedua alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Di awal surah Ali Imran. Inna fihima, di dalam dua ayat ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ismallahil a'zam, terdapat nama Allah yang paling a'zam, paling agung. Dalam kalimat apa? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Juga di dalam awal surat Ali Imran, alif lam mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa rawal Imam al-Hakim 'anil Qasim ibni Abdurrahman an abihi an Abi Umamah radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna ismallahil a'zama la fi thalathi suwarin fil Qur'an. Nama Allah yang paling a'zam, paling mulia, terdapat di dalam 3 surat di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama fi suratil Baqarah, dalam surat Al-Baqarah tadi, dalam ayat kursi. Wa Ali Imran, yang kedua dalam surah Ali Imran tadi, di awal surah Ali Imran. Yang ketiga di dalam surah Taha, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Taha. Ada kata al-hayyu al-qayyum. Jadi ternyata nama Allah yang paling mulia adalah al-hayyu al-qayyum. Faman raghiba fid du'ai, siapapun di antara kita yang ingin berdoa bismillahil a'zam, dengan menyebut nama Allah yang paling agung, fayujabulah, supaya dikabulkan doanya, falyad'u bima jaa fi ayatil kursi, hendaknya dia berdoa dengan menggunakan nama Allah yang paling mulia itu yang terdapat di dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi itu jamaah keutamaan ayat kursi yang kedua, mengandung nama Allah yang paling agung. Kemudian beliau penulis berdoa, Allahumma rzuqna du'a bismikal a'zam wa ajib lana, ya Allah, berilah kami kemampuan untuk berdoa dengan menggunakan namamu yang paling agung, dan kabulkan doa-doa kami. Amin ya hayyu ya qayyum. Ya Allah, kabulkan, Zat yang maha hidup lagi terus menerus mengurus makhluknya. Begitu doa sang penulis buat kita semuanya. Allahumma amin. Yang pertama tadi apa jamaah? Keutamaan ayat kursi apa? Ayat paling agung. Kedua, mengandung nama Allah yang paling agung. Sudah dia ayat yang paling agung, mengandung nama Allah lagi yang paling agung. Masya Allah. Yang ketiga sekarang, keutamaan ketiga. Jamaah, kalau kita kenal, kita akan semakin sayang. Kita semakin mengenal Al-Quran, termasuk di antaranya ayat kursi, kita akan semakin sayang sama Al-Quran, semakin sayang sama ayat kursi. Semakin kita kenal, semakin kita sayang, dan semakin kita merasa nyaman dalam beribadah. Tapi kalau kita nggak kenal, nggak sayang. Pentingnya mengaji seperti itu. Yang ketiga, ibti'adu syaitani an qari'i ayatil kursi. Nah, ini dia. Syaitan akan menjauh dari orang yang membaca ayat kursi. Nah, ini jamaah, kalau ada merasa diganggu syaitan,
atau supaya kita tidak diganggu, didekati oleh syaitan, baca ayat kursi. Keutamaan ketiga apa? Syaitan menjauh, menghindar dari orang yang membaca ayat kursi. Secara implisit pula keutamaan ini menganjurkan kita supaya menghafal ayat kursi. Kalau belum hafal, baca. Boleh apa tidak? Boleh. Belum hafal kok dibaca. InsyaAllah ta'ala nanti lama-lama jadi hafal. Termasuk membacanya upayakan betul ya, jangan sampai keliru. Yas'a syaitanu ilal littirari bil ibad. Itulah pekerjaan syaitan. Selalu dan selalu tidak pernah berhenti, tidak pernah mundur, tidak pernah capek, tidak pernah menyerah untuk menyesatkan umat manusia, untuk merusak umat manusia, mengajak mereka besok sama-sama berada di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Mereka berusaha keras pantang mundur sampai seseorang hendak meninggal dunia. Berusaha mengumpulkan teman, mencari masa. Karena syaitan sudah divonis masuk neraka, maka dia pun berusaha mencari teman. Ya, mencari teman. Fallahu jalla jalaluhu wa huwa raufun bil ibad. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mulia. Allah sangat sayang kepada hamba-hambanya. Qad syara'a umuran taqihim min syarri syaitani wa tub'iduhu anhum. Namun begitu jangan khawatir jamaah. Allah itu zat yang maha sayang kepada umatnya, kepada hambanya. Tentu Allah sudah menetapkan syariat. Allah sudah memberikan trik atau tip atau cara agar hambanya itu terjaga dan dijauhkan dari bisikan, godaan dan gangguan syaitan. Di satu sisi memang Allah ciptakan syaitan supaya menggoda manusia. Tetapi di sisi lain Allah pun sudah memberikan solusinya. Jangan khawatir. Kalau kalian mau memakai, menggunakan, mengamalkan ajaran Allah, niscaya akan dijauhkan, akan dihindari dan tidak tergoda oleh syaitan. Wa min tilkal umuri, cara-cara, solusi-solusi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar setiap hamba terbebas dari godaan syaitan, qiraatu ayatil kursi, membaca ayat kursi. Faqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna qira'ataha tub'idu syaitana an qari'iha wa tahfazuhu min syarrih. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kita bahwa orang yang membaca ayat kursi, satu, akan dijauhkan dari setan, kedua, dijauhkan dari kejahatan setan. Kalau cuman jauh setannya tapi bahayanya tetap, ya sama aja. Ini setannya nggak bisa mendekat, bahayanya pun nggak bisa sampai sama kita. Siapa itu? Orang yang mau membaca ayat kursi. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kedatangan syaitan. Yang kedua, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan bisikan syaitan tersebut. Idza awaita ila firashika, kalau engkau hendak tidur, sudah pergi ke tempat tidurmu, ke dipan, keranjang, faqra ayatal kursi, bacalah ayat kursi hatta takhtimal ayah, sampai selesai satu ayat itu. Fa innaka lan yazala 'alaika minallahi hafizun, kalau engkau baca sebelum tidur ayat ini, engkau akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu dijaga ibu bapak.
wala yaqrabannaka syaitanun hatta tusbih, dan tidak ada satu setan pun yang berani mendekati dirimu sampai subuh. Masya Allah. Ya, keutamaan ayat kursi atau hadis pertama tentang keutamaan ayat kursi, kalau dibaca bisa menjadi sebab Allah menjaga orang tersebut dari kedatangan dan godaan syaitan. Karena sudah di bel, maka mohon maaf kita sudahi sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjut pada pertemuan yang akan datang berkaitan dengan keutamaan dan tafsir ayat kursi yang disebutkan tadi apa? Ayat paling mulia di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, mengandung nama Allah yang paling agung. Yang ketiga, orang yang membaca ayat kursi dijauhkan dan dijaga dari godaan dan kedatangan syaitan. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala godaan, bisikan dan gangguan syaitan, sehingga kita bisa istiqamah dalam menjalankan ibadah ini, di antaranya dengan banyak-banyak belajar mencari ilmu agama sebagai cahaya, sebagai bekal kita dalam mengarungi kehidupan ini yang begitu banyak godaan, halangan dan rintangan, agar tetap lurus istiqamah meniti jalan Allah Subhanahu wa taala sampai kelar akhir kehidupan kita kelak masing-masing mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.